Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, santri-santriyah yang masih ada pada kesempatan berbahagia ini. Kembali kita lanjutkan tadabbur kita, ngaji satu ayat ba'da zuhur, yaitu tentang Al-Quran Al-Karim. Hari ini kita melanjutkan studi kita, yaitu pada surah Al-An'am ayat 103. Sebelumnya telah diceritakan oleh para ustadz kita bahwasanya ayat ini bercerita tentang keberadaan daripada kaum kafirin, munafikin pada masa jahiliyah atau juga pada masa zaman-zaman saat awal-awal turunnya Islam. Apa yang terjadi pada kisah yang lalu, pada ayat yang lalu, Allah mengingatkan bahwasanya sekian banyak pada masyarakat jahiliyah saat itu mereka melakukan berbagai sesembahan. Ada yang menyembah berhala, ada juga yang menyembah api, ada juga yang menyembah bulan dan matahari, dan juga ada yang menyatakan secara terang-terangan bahwa Tuhan itu punya anak, punya istri, sampai begitunya. Dan sebenarnya itu bukanlah tradisi budaya dari masyarakat jahiliyah sebenarnya. Dan itu adalah impor dari negara-negara tetangganya atau jiran dari sana. Seperti misalnya mereka menyembah berhala, itu impor dari negeri Sam, tetangganya dari tanah suci itu. Demikian juga mereka ketika menyembah api misalnya, itu turunan dari atau warisan dari agama Majusi. Demikian juga menyembah matahari, bulan dan sebagainya. Sampailah mereka menyatakan bahwasanya Allah itu punya anak dan juga punya istri. Nah, ini sebenarnya adalah impor dari sisa-sisa agama waktu itu, agama Kristen. Jadi punya anak. Nah, inilah yang dibantah pada ayat yang lalu, pada ayat 102 pada surah Al-An'am itu, bahwasanya Allah itu bukanlah berhala yang disamakan oleh para kaum jahiliyah tersebut. Allah juga bukanlah mereka yang dinamakan dengan istilahnya ada api. Masa selepel api Allah itu kecil banget gitu, bukan tandingan dia. Demikian juga Allah itu dikatakan beranak dan diperanakkan, pun juga punya istri. Itu juga dibantah dengan tegas dan terang-terangan dalam ayat yang sudah disampaikan sebelumnya, mulai dari 100, 100, 101, 102. Itu semua adalah bantahan-bantahan Allah terhadap pernyataan mereka. Bahkan ada yang mengatakan masa kaum jahiliyah ini dikatakan bahwasanya para jin dan sejenisnya itu adalah anaknya Allah. Jadi jin-jin itu adalah anaknya Allah yang perempuan. Ini kalangan kaum jahiliyah mengatakan. Dan malaikat itu adalah anaknya Allah yang laki-laki. Nah, kan semakin gak masuk akal apa yang dinyatakan oleh kaum jahiliyah ini. Sesuai namanya jahiliyah, jahil. Jahil itu adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak menggunakan akal pikirannya, tidak menggunakan hati nurani di dalam kehidupan, sehingga mereka berada dalam kebodohannya. Maka itu bodoh yang lebih fatal, lebih parah itu dikenal dengan bodoh jahil muqarrab. Jahil yang sebenar-benar jahil. Artinya dia sudah tahu dia bodoh, tapi tidak mau sadar, tidak mengakui kebodohannya. Itu jahil muqarrab. Nah, yang seperti ini banyak ini. Dia tahu dia bodoh, tapi tetap saja bertahan dengan kebodohannya. Ada juga yang bodoh, yang jahil, tapi dia mau sadar dari kebodohannya dan keluar dari kebodohan itu. Dengan sadar, dengan sukarela,
dan mereka kembali kepada Allah SWT, kembali kepada apa yang didakwahkan Rasulullah, kembali ke jalan yang benar. Tapi ada juga yang bertahan, bergelimang dengan kebodohannya itu. Makin hari makin dalam, makin luas kebodohannya, dan tidak mau keluar dari kejahilan itu. Nah, maka itu dikatakan dalam surah Yasin itu yang berbunyi a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apakah mereka dikasih tahu, diperingati atau tidak? Mereka tetap saja tetap tidak akan mau beriman. Nah, ini dikatakan tadi jahil mukarrab itu. Sudahlah bodoh, tetap dengan atau bertahan dengan kebodohannya. Sudah diingatkan, sudah disampaikan pesannya oleh Rasulullah dari Allah SWT, tapi tetap mereka bertahan dengan kebodohannya. Nah, inilah orang yang sudah menutup hati, pikirannya, dan ini adalah dikenal dengan jahil sebenar-benar jahil. Ini yang dikatakan dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga berbagai hadis. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ingin melanjutkan kajian kita pada surah yang berikutnya, ayat ke-103, yang dalam hal ini juga singkat ayatnya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ada 3 pesan di sini Allah ingatkan sebagai lanjutan ayat sebelumnya. Yang pertama, Allah katakan dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata kamu. Nah, ini Allah mengatakan kepada para jahiliyah ini, karena mereka minta bukti. Kalau memang benar, wahai Muhammad, Tuhanmu itu, tunjukkan pada kami bukti secara fisik. Ya, tentu tidak mungkin. Karena kalau dia bisa dilihat oleh mata, kemudian dikenali oleh panca indera kita, berarti dia makhluk. Karena dia Tuhan, Sang Pencipta, kita adalah makhluk yang diciptakan, maka itu tidak setara dengan dia. Kalau kita bisa melihat dia, bisa meraba dia, bisa bicara dengan dia, berarti dia sama dengan makhluk, sama dengan sama-sama ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Tapi Allah justru tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Hati pun tidak bisa melihatnya secara langsung. Tapi kita bisa merasakan bagaimana dekatnya Allah dengan kita, dengan keimanan yang kita miliki, dengan takwa yang kita bangun di dalam dada kita. Nah, oleh karena itu Allah ingatkan, dia, Allah, tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata kamu. Tidak bisa dilihat. Kalau dia bisa dilihat, sama dengan kamu. Berarti sama dia sekutunya makhluk, sama dia sekutunya manusia. Karena dia Allah yang menciptakan makhluk, maka dia tidak bisa dilihat oleh kasat mata makhluk. Inilah kekuasaan dia yang tertinggi, yang tidak tersentuh oleh makhluk. Maka itu dikenal namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya itu? Adalah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sesuatu pencipta, penguasa, dan juga pengelola segala kehidupan itu yang maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala maha tinggi, tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tidak bisa didekati atau disentuh dengan indrawi kita. Ini yang pertama, Allah ingatkan kepada Rasulullah, sampaikan pada mereka bahwasanya Allah tidak bisa dilihat dengan penglihatan mata kamu. Yang kedua, Allah ingatkan dia dapat melihat kamu. Kata Allah, kamu sebagai makhluk ciptaan Allah tidak bisa melihat Allah. Tapi Allah dengan kekuasaannya bisa melihat kamu semuanya. Berapa banyak makhluk di muka bumi ini, baik manusianya hari ini sudah mendekati 6 miliar. Allah bisa lihat semua manusia. Apa yang kita pikirkan, apa yang ada di hati kita, Allah bisa lihat. Semuanya apa yang kita inginkan, kita rasakan, dan kita perbuat dalam kehidupan.
Belum lagi makhluk-makhluk yang lain, cacing, ular, buaya, harimau, dia tahu semua apa yang diinginkan oleh makhluk-makhluk itu. Maka itu tidak satupun manusia dan makhluk-makhluk di muka bumi ini yang terlantar. Semuanya dapat makan, semua dapat minum, semua dapat tidur nyenyak. Karena Allah menguasai, mengelola dan mengendalikan segala kehidupan makhluk itu. Karena Dia yang ciptakan. Nah, ini perbedaannya. Kita tidak bisa melihat Dia, tapi kita bisa merasakan. Dia bisa melihat kita, semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Belum lagi tumbuh-tumbuhan, belum lagi yang terbang di udara, yang ada di langit, yang ada di bulan, yang ada di bintang, ada di bumi, di laut, semuanya Dia bisa pantau dengan baik. Tidak satu pun terlepas dari pandangan Allah. Tidak satu pun lepas dari pengelolaan dan pengendalian dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terpantau dengan baik. Apapun bentuknya, apapun jenisnya, berapapun kecilnya, sekalipun atom, sekalipun yang terkecil, yang berupa hanya debu, ya, itu bisa dilihat oleh Allah, ataupun makhluk yang sebesar debu bisa dilihat oleh Allah dan bisa dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Subhanahu wa ta'alanya Allah. Maha tingginya Allah, maha kuasanya Allah, maha mengendalikan Allah atas segala makhluk ciptaannya. Nah, berikutnya di akhir ayat ini katakan wa huwal latiful khabir. Dan Dialah Allah yang maha halus dan juga maha teliti. Latifun khabir itu, latif itu ada bahasa lainnya adalah lembut. Tapi di sini digunakan istilahnya maha halus. Artinya Dia tidak terlihat oleh pandangan manusia dan makhluk. Tapi Dia sangat teliti menguasai dan mengendalikan semua makhluk yang tidak bisa melihat Dia sekaligus langsung. Maka itu dalam sejarah banyak sekali kejadian-kejadian. Bahkan Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu pun tidak ketemu dengan jasadnya Allah, tapi dengan zat yang dikatakan itu adalah dalam bentuk kodrahnya, dalam bentuk sinar cahaya. Inilah yang ditemukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena juga kalau ketemu langsung tidak akan sanggup manusia makhluk ketemu dengan Allah SWT. Hanya ketemu sinarnya, cahayanya, tapi bukan zatnya, jasadnya secara langsung. Nabiullah Musa alaihissalam di Bukit Tursina, Mesir, memaksakan diri merayu Allah, ya Allah, berilah kesempatan pada aku untuk ketemu langsung. Aku ingin melihat wajahmu, aku melihat sosokmu, ingin melihat dirimu, bagaimana sebenarnya rupa engkau. Allah katakan, engkau tidak akan sanggup, kata Allah. Engkau tidak akan mampu. Begitulah Allah ingatkan Nabi Musa alaihissalam. Tapi maksa juga, ya Allah izinkanlah aku ya Allah, berkali-kali mengulangi permintaan ingin ketemu dengan Allah. Akhirnya Allah perkenankan, ya, Nabi Musa alaihissalam ketemu dengan Allah di Bukit Tursina itu. Lalu pergilah dia ke bukit ini. Lalu Allah tampil dengan suaranya dan cahayanya. Ketika Nabi Musa melihat cahaya dan suara itu, Nabi Musa alaihissalam tersungkur dan terjelembab di Bukit Tursina itu, tidak mampu menatap cahaya dan suara yang datang dari Bukit Tursina itu. Sampai begitu. Apalagi kalau ketemu langsung. Nabi Musa tersungkur, beberapa hari dia pingsan, kemudian juga tidak sadarkan diri. Nah, setelah sadar itu barulah dia mengakui, ya Rabb, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Langsung dia menyerah, tidak lagi kepengen minta macam-macam, ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitulah Nabiullah tidak sanggup ketemu Allah secara langsung. Tetapi Allah janjikan kita akan ketemu Allah dengan semuanya. Ya, kita semuanya nanti akan ketemu Allah Subhanahu wa taala di surga Jannatun Na'im. Akan ketemu kita nanti.
ketika kita menikmati pembalasan, reward, penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di masa-masa pengadilan kita belum ketemu langsung. Belum ketemu langsung nanti. Di yaumil akhir, yaumil kiamah kita belum ketemu. Itu baru nanti ketemu dengan berbagai hisab-hisab yang Allah berikan melalui malaikat. Dan kemudian juga diperlihatkan bagaimana posisi matahari yang nanti berada sejengkal di atas kepala kita. Bagi mereka-mereka atau kita yang mengingkari akan apa yang Allah ingatkan pada kita tentang keislaman, keimanan, ibadah dan ketaatan pada Allah SWT. Di sanalah kita baru merasakan, belum ketemu Allah saja kita sudah mendapatkan azabnya luar biasa. Mulai dari kubur kita sudah dapat, mulai dari barzah, nanti alam barzah kita sudah dapat, sampai yaumil akhir, yaumil kiamah kita sudah dapat. Persekot-persekot bagi kita yang melakukan kezaliman, kejahatan atas kejahatan kita. Nah, ketemu langsungnya kapan? Di surga Jannatul Naim Allah SWT. Semoga kita semua akan ketemu dengan Allah SWT. Sebelum itu akan bertemukan dengan Rasulullah, yang insya Allah kita harapkan mendapatkan wasilahnya, mendapatkan syafaatnya, dan juga syafaat Al-Quranul Karim yang menjadi pegangan kita, bacaan kita, pedoman kehidupan kita selama di dunia Allah SWT. Inilah Allah ingatkan kita semua bagaimana bahwasanya orang-orang yang kafir dan ingkar ini Allah sudah ingatkan bahwasanya Allah itu tidak bisa diraba, tapi dia sangat halus. Tapi dia juga melihat kita semua, mengendalikan kita semuanya, dan memenuhi semua harapan-harapan hidup semua makhluknya sampai makhluk hidup itu menemui kematiannya, berpisah dengan kehidupan dunia yang fana, yang saatnya sangat singkat dibandingkan dunia akhirat kelak, yang satu hari berbanding 1000 tahun. Luar biasa bagaimana kita akan menghadapi hari-hari akhir nanti. Tapi bagi yang beriman, bertakwa pada Allah, sekalipun 1000 tahun itu bagaikan dia hanya sekejap, bagaikan mimpi indah yang kita berada dalam alam barzah itu nanti, dan ketemu dengan berbagai nabiullah dan malaikat. Pada akhirnya ketemu dengan Allah SWT di surganya yang sangat-sangat membahagiakan. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, semoga Allah berkati kita, Allah ampuni kita, berkati di bulan suci Ramadan ini, di bulan penuh dengan barakah dan ampunan. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.